Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita membuka tentunya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaannya dan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya, kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan yang jika kita memikirkannya maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang tentunya tidak samar bagi jamaah semuanya tentang keutamaannya. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa diberi, atau mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan membaca kitab Al-Masail, atau kitab yang dikenal ya, karena kitab ini tidak ada penamaan secara tegas ya, namun dikenal dengan kitab Masail Jahiliyah, atau dikenal juga dengan nama Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi
ahlul jahiliyah, karena Nabi SAW diutus di zaman jahiliyah untuk merubah keadaan, ya, sehingga berubahlah zaman jahiliyah, hilanglah zaman jahiliyah, meskipun beberapa sifat jahiliyah masih ada, dan bahkan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan ada yang mengikuti sifat-sifat atau perilaku jahiliyah. Tetapi masa jahiliyah telah Allah hilangkan dengan datangnya nabi yang mulia, pemimpin para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sikap jahiliyah yang muncul di masa jahiliyah dan juga diikuti oleh sebagian umat Nabi SAW, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa umat ini pasti akan ada yang mengikuti, di antara umat ini pasti akan ada yang mengikuti Yahudi dan Nasara. Di antara akhlak jahiliyah atau perilaku jahiliyah adalah tahrifu kitabillah. Tahrifu kitabillah, merubah kitab Allah min ba'di ma'aqaluhu, setelah mereka mengetahuinya, setelah mereka memahaminya, setelah mereka memahami ini kitab Allah, kemudian dirubah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu persis, ya, bahwa itu kitab Allah, bahwa itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, ya, namun oleh mereka dirubah. Jadi ini merubahnya dengan sengaja apa tidak? Sengaja, ya. Dengan kesengajaan, dengan maksud, dengan ilmu, ya. Bukan dengan kejahilan, bukan karena tidak tahu, ya. Tapi setelah tahu bermaksud dan punya maksud ini. Setelah tahu mereka punya maksud merubah dengan sepengetahuannya, merubah dengan tanpa dipaksa, memang atas keinginannya. Ini sikap jahiliyah, ya. Dan perubahan atau merubah kitab Allah di masa jahiliyah, ya tentunya yang terjadi adalah pada Yahudi dan Nasara. Adapun orang-orang kafir Quraisy tidak turun kepada mereka kitab, ya. Tetapi terjadi pada Yahudi, terjadi pada Nasara, dan perubahan kitab yang dilakukan oleh mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, itu perubahannya bukan hanya secara makna, bahkan secara lafaz. Kita katakan ini karena ini tidak akan terjadi di kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kitab suci Al-Quran tidak mungkin ini akan terjadi perubahan lafaz, ya. Karena Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi sudah ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga tidak mungkin akan ada perubahan dari sisi lafaz, ya. Kalau ada yang merubah lafaz pasti ditolak, ya. Pasti akan ditolak. Berbeda dengan apa yang terjadi pada ahlul kitab, ya. Allah tidak menjadikan jaminan, ya, kepada kitab Taurat dan Injil untuk dijamin oleh Allah tidak akan berubah. Jadi tidak ada jaminan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada Rasul yang Allah utus, ya, dan kepada umat yang turun kepada mereka kitab Taurat dan kitab Injil. Dan kemudian kenyataannya mereka telah merubahnya. Di antara kenyataan yang kita lihat adalah beberapa versi dari kitab itu. Beberapa versi dari ada Injil ini, Injil itu, ya. Nah, ya. Ada perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya. Ada perubahan-perubahan
dari kitab itu tidak sama, tidak sama, isinya juga tidak sama. Ini sudah menunjukkan adanya perubahan secara lafaz, sudah menunjukkan adanya perubahan secara lafaz pada kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu berita-berita yang datang dari mereka kita tidak bisa membenarkan, sebagaimana pula kita tidak bisa menyalahkan. Kita tidak bisa membenarkan dan kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa kita tidak bisa membenarkan? Karena sudah ada perubahan. Tapi kenapa juga kita tidak bisa menyalahkan padahal sudah terjadi perubahan? Ya kita tidak tahu mana yang dirubah itu yang mana. Kita tidak ngerti yang dirubah yang mana. Yang pasti sudah ada perubahan. Tapi kita tidak tahu yang dirubah yang mana saja. Sehingga untuk kita membenarkan juga tidak bisa, untuk kita menyalahkan juga tidak bisa. Ini berita-berita yang datang dari ahlul kitab. Dan jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, secara lafaz, maka itu tidak akan mungkin terjadi pada kitab suci Al-Qur'an. Tetapi secara makna itu banyak upaya, banyak upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ingin istiqomah di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka. Dalam firman-Nya, Subhana Rabbika Rabbil Izzah amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah mensucikan dirinya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang merubah makna, terutama di sini tentang sifat-sifat Allah, yang menolak berita tentang sifat Allah, menolak maknanya. Ada yang menolak merubah maknanya, ada yang menolak lafadznya juga. Yang itu tidak ada dasarnya. Allah memberitakan tentang sifatnya, dan Allah lebih tahu tentang dirinya, dan Allah tidak pernah berdusta. Maka kewajiban kita adalah sebagaimana yang diikuti oleh para sahabat, mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah mengimani berita dari Allah tentang sifatnya secara lafaz maupun makna. Tidak dirubah lafadznya, tidak dirubah maknanya, tidak diingkari lafadznya, tapi ditetapkan lafadznya, ditetapkan maknanya, tentunya dengan catatan disucikan dari apa? Dari keserupaan dengan makhluknya. Dengan catatan disucikan, karena Allah Maha Suci. Sehingga apa yang Allah beritakan tentang sifatnya, dari Maha mendengar, Maha melihat, ya kita imani lafaz dan maknanya, tapi jangan kita samakan mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Pendengaran yang sangat berbeda, pendengaran yang maha sempurna dengan pendengaran yang memiliki banyak kekurangan. Maka kita imani, kita imani semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan di dalam firman-Nya, misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas arsy. Apa kewajiban kita? Mengimani bahwa Allah itu istawa. Istawa itu dalam bahasa Arab maknanya jelas. Ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dalam bahasa Arab ada maknanya jelas. Maknanya jelas, itu di atas.
Wal imanu bihi wajibun, mengimani bahwa Allah istawa wajib karena itu berita dari Allah. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya itu kita tidak tahu, tidak perlu mencari tahu, tidak usah mencari tahu di atasnya kayak apa, seperti apa, bagaimana, tidak perlu kita mencari tahu. Kita cukup meyakini Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk-makhluknya, dan arsy itu makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar. Nah, ini hal yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada dari mereka yang kemudian merubah istawa, dirubah, maknanya dirubah dengan makna istaula misalnya. Artinya jadinya bukan di atas tapi apa? Menguasai. Atau ditetapkan lafadznya tapi maknanya Allahu a'lam. Apakah Anda meyakini Allah istawa di atas? Kata dia, iya saya meyakini karena Allah memberitakan, tapi maknanya Allahu a'lam. Padahal dalam bahasa Arab makna istawa itu jelas. Nah, ini tidak boleh kita mengatakan maknanya Allahu a'lam, tidak boleh. Kecuali kalau seperti alif lam mim, itu cuma huruf-huruf saja. Jadi kalau kita ditanya apa maknanya alif lam mim, Allahu a'lam, nggak apa-apa. Karena memang dalam bahasa Arab kita cari di kamus manapun tidak ada maknanya. Karena itu cuma huruf-huruf saja. Dibacanya juga huruf per huruf dibacanya. Alif, lam, mim, huruf-huruf. Beda dengan istawa. Istawa itu lafadz yang punya makna. Maka kita harus mengimani lafadznya, kita harus mengimani maknanya, dan itulah yang disepakati oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Di sana ada yang mengatakan maknanya Allahu a'lam, maka dia telah merubah. Di sana ada yang mengatakan istawa jadi istawla, maka dia telah merubah. Maka Allah menyatakan apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbil izzah, Rabb yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Amma yasifun, dari apa yang disifati oleh mereka, yang mensifati Allah tapi dari dirinya sendiri. Mungkinkah akal ini bisa menyebutkan sifat-sifat Allah? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu ghaib. Sementara kita bisa mengetahui sifat hakikatnya kayak apa itu dengan mengetahui zatnya. Sementara Allah tidak pernah di antara manusia ada yang melihat zat Allah. Maka akal ini tidak boleh untuk menetapkan sifat, tidak mampu. Bukan kita mengatakan akal tidak punya manfaat atau tidak punya tidak hebat. Akal itu sangat luar biasa ya. Tetapi dia kemampuannya terbatas, tidak bisa untuk mengetahui yang gaib. Yang gaib yang tidak dilihat oleh mata, akal tidak bisa mencapai gitu. Sementara Allah tidak ada yang melihatnya, maka tidak bisa akal mensifati tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga tidak pernah memberitakan bagaimana sifatnya. Allah hanya menyebutkan sifat dengan lafadz dan makna, tapi Allah tidak pernah menyebutkan kayak apa sifatnya, tidak pernah. Kemudian tidak juga ada yang serupa. Kalau ada yang serupa, mungkin kita bisa mensifati. Kalau ada yang serupa, meskipun kita tidak pernah melihat, tapi kalau ada yang serupa, bisa apa tidak kita mensifati dengan akal? Bisa. Misalnya kita tidak pernah melihat kuda zebra, tapi ada yang semisal. Yaitu apa? Keledai misalnya. Kuda yang kecil. Ya. Maka meskipun kita tidak pernah melihat kuda zebra, tapi kita melihat yang semisalnya, kita bisa menjelaskan bahwa kuda zebra itu kuda tapi kecil, tapi semua warna kulit warnanya itu hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Terbayang sudah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin kita bisa menetapkan sifat Allah dengan
akal atau menetapkan bagaimana sifat Allah dengan akal. Kewajiban kita tinggal mengimani berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tentu lebih tahu tentang dirinya. Allah mengatakan istawa alal arsy, ya kita imani Allah di atas arsy. Apa pantas kita mengatakan tidak ya Allah, engkau tidak istawa, engkau tidak di atas arsy, tapi engkau di mana-mana? Kira-kira bagaimana ini? Allah memberitahu, kita malah menolak dan menetapkan dengan akal kita kalau Allah di mana-mana. Ini tidak bisa diterima yang seperti ini oleh akal. Ya, kewajiban kita adalah menerima berita, itu saja. Kemudian mengimani lafaz dan maknanya, kemudian mensucikan nama atau sifat Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan terjatuh kepada perbuatan jahiliyah yang telah merubah lafaz kitab yang Allah turunkan kepada Yahudi dan Nasara, merubah lafaz kitab dan merubah makna, ya. Dan merubah makna, ya. Dan kita dapatkan dalam keterangan para ulama bagaimana Yahudi merubah, ya, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab mereka, ya. Bagaimana mereka merubah, ya. Karena sebelumnya mereka telah menjelaskan, ya, kepada bangsanya, bangsa Yahudi, akan datang seorang nabi yang sifatnya sangat jelas disebutkan. Ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu itu bukan dari Bani Israel. Kemudian dengan hasadnya mereka rubah itu sifat-sifat yang ada di Taurat tentang Nabi Muhammad SAW, dirubah, ya. Dirubah dengan kalimat-kalimat yang sebaliknya, ya. Dikatakan bahwa tingginya sedang jadi sangat tinggi, ya. Kemudian dirubah dengan kalimat-kalimat yang lainnya, ya. Ya, banyak yang disebutkan dalam keterangan para salaf di dalam tafsir, ya. Misalnya disebutkan, saya kasih contoh saya di sini yang ada, misalnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Kita tahu bahwa beliau adalah orang yang termasuk paling tahu tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya, dalam tafsir atau dalam ucapan beliau yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama bahwa wasafallahu Muhammadan fit Taurah, Allah telah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup para nabi. Allah sifati beliau, disebutkan sifat-sifatnya dalam Taurat. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datang kepada Yahudi mengajak mereka untuk mengikuti ajarannya, hasadahu ahbarul Yahud, ulama-ulama, ya, Yahudi hasad, ya, atau ahli tokoh-tokoh Yahudi hasad, ya. Faghayyaru sifatahu fi kitabihim, maka mereka merubah sifat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang menanyakan, atau kepada orang-orang yang menanyakan tentang nabi, yang orang yang mengaku nabi ini benar apa tidak, bagaimana sifatnya dalam Taurat. Mereka mengatakan waqalu la najidu na'tahu indana, kami tidak dapati sifat-sifat nabi tersebut di kitab kami, gitu. Nah, ya.
Maka ya demikian yang dilakukan oleh Yahudi, merubah. Ya. Dan perubahan ini diterima. Ya. Perubahan ini diterima oleh umatnya. Ya. Dan apa namanya? Ya, mereka merasa justru yang baru ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi disebutkan ada di zaman salah seorang khalifah, ini disebutkan seingat saya di tafsir Ibnu Jarir, bahwa ada seorang khalifah yang biasa berkumpul dengan para apa namanya ya, tokoh agama ahlul kitab gitu. Nah, berkumpul dengan ulama-ulamanya ahlul kitab. Ya. Biasa dilakukan pada beberapa waktu tertentu gitu. Suatu saat ada tokoh atau ulama Yahudi atau Nasoro yang tidak kelihatan lagi. Tidak pernah kelihatan lagi. Akhirnya ditanyakan, di mana fulan? Fulan itu sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Kemudian ditanya, kenapa? Dia dipanggil, kemudian ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Kata dia, saya sudah merubah Injil. Dan ketika saya sampaikan kepada orang-orang Nasoro, mereka menerima dan menganggap yang saya tulis, yang saya perubah tadi lebih baik daripada sebelumnya. Mereka mengatakan ini Injil ini lebih baik daripada yang kemarin. Setelah dirubah oleh ulama ini. Karena dia mungkin ahli bahasa itu. Kemudian dia merubah juga Taurat. Dia merubah Taurat. Kemudian dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dan ternyata orang-orang Yahudi cocok, senang, puas bahkan. Ini lebih baik daripada yang dulu. Ya, barangkali mungkin yang haram jadi halal juga bisa di situ. Sehingga apa? Pas sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian dia berusaha untuk merubah Al-Quran. Kemudian disodorkan kepada kaum muslimin, maka tidak ada satupun yang menerima. Bahkan mereka marah. Kemudian dia memastikan kalau begitu pasti Al-Quran ini memang ada yang menjaga. Bahwa ini adalah kitab Allah yang tidak bisa ada orang yang mampu untuk merubahnya karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia apa? Masuk Islam dengan apa yang telah dia lakukan tadi. Nah, ya. Dan orang-orang Nasara pun demikian, melakukan hal yang sama. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celakalah mereka, orang-orang yang merubah kitab, lafadznya dirubah. Ini bisa terjadi pada umat yang terdahulu. Sebagaimana tadi kita katakan, tidak ada jaminan, tidak ada perubahan, ya, berbeda dengan Al-Quran. Maka Allah mengatakan celaka mereka, orang-orang yang telah merubah kitab yang ada di tangan-tangan mereka. Kemudian setelah itu mereka mengatakan ini adalah kitab yang turun dari Allah. Untuk apa? Untuk liyashtaru bihi samanan qalila, untuk mendapatkan dunia dari pengikutnya. Ya, untuk mendapatkan dunia dari pengikutnya, untuk mendapatkan ridhonya pengikutnya, supaya dia mendapatkan dunia dengan ridhonya pengikutnya tadi. Kemudian Allah mengatakan fawailul lahum mimma katabat aydihim, sungguh celaka buat mereka apa yang telah mereka lakukan, yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan sungguh celaka apa yang menjadi penghasilan mereka. Jadi sebagai penghasilan mencari dunia dengan merubah-rubah apa? Kitab. Ya, di sini tidak mungkin pada umat Islam, tapi merubah makna bisa untuk mendapatkan penghasilan. Nah, mana yang kira-kira cocok dengan hawa nafsu orang itu, dia sesuaikan, akhirnya jadi penghasilan dia dengan mengatakan ini adalah firman Allah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah sesuatu yang
datang dari dirinya sendiri. Ya. Terkait dengan orang-orang Yahudi juga disebutkan ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang mereka, afatatma'un ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah menyatakan menceritakan tentang tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ya wahai Rasulullah SAW, afatat ma'un, apakah engkau masih berharap ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau masih berharap agar mereka itu Yahudi Nasara bisa masuk Islam? Apakah engkau masih berharap dengan mereka? Afatat ma'un ayyu'minu lakum, apakah engkau masih berharap mereka menjadi orang-orang yang beriman? Wa qad kana fariqum minhum, padahal mereka Yahudi dan Nasara, atau Yahudi paling tidak terkait dengan Yahudi di sini, mereka adalah kelompok yang, atau sebagian mereka adalah orang-orang yang yasma'una kalam Allah, yang telah mendengar kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, itu Taurat, summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Kaum yang sudah berani merubah kitab gitu. Apakah engkau masih berharap mereka akan beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran ya. Padahal mereka adalah orang yang merubahnya dengan kesadaran, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka faham bahwa itu kitab Allah, setelah mereka faham bahwa Taurat ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, setelah mereka mengetahui betul bahwa ini adalah kitab Allah, tapi mereka dengan sengaja merubah lafadznya. Apakah engkau masih berharap mereka beriman? Ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang memang diberi oleh Allah sifat yang luar biasa. Ya, yang mereka adalah Nabi adalah seorang yang sangat besar harapannya bahwa orang yang diajak itu akan masuk Islam. Ya. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi SAW seorang yang haris, yang sangat ingin agar umatnya itu mendapatkan hidayah, agar umatnya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya itu selamat dari kesesatan, agar umatnya itu mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga selamat dari terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yahudi yang seperti itu keadaannya masih diajak ya, masih diajak ya. Meskipun ya kebanyakannya tidak menerima ya. Kebanyakannya tidak menerima. Nah, ya. Begitu pula orang-orang Nasara yang mereka juga telah merubah kitab ya. Maka yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat mungkin akan diikuti oleh sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak mungkin akan merubah dari sisi lafaz, tidak mungkin. Tapi dari sisi makna ada orang-orang yang ya terbujuk oleh setan ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh setan atau yang diinginkan oleh hawa nafsunya, sehingga memaknai Al-Quran dengan akalnya sendiri, dengan semata-mata pemahamannya sendiri gitu. Tidak menyandarkan kepada penjelasan para ulama, tidak menyandarkan kepada keterangan para ulama ya. Maka ya kita dapatkan banyak ya kelompok-kelompok yang terjatuh kepada tahrif ya. Seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah itu jelas merubah makna Al-Quran. Bahkan mereka sudah punya kitab sendiri.
menganggap bahwa Al-Qur'an yang diturunkan, yang Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin yang bukan Syiah, ya, yang bukan Syiah, Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin yang menurut mereka yang bukan dari Syiah, kata Syiah tidak ada satu huruf pun, ya, yang itu merupakan apa? Yang tidak ada satu huruf pun yang benar, gitu. Nah, tidak ada satu huruf pun yang ada pada kitab mereka. Jadi mereka punya kitab sendiri, mereka punya tafsir sendiri. Akhirnya ketika disebut nama-nama para sahabat, ya, isinya hanya apa? Cacian kepada mereka para sahabat. Ini orang-orang Syiah, orang-orang yang mencaci maki para sahabat. Ya. Padahal mereka para sahabat dikatakan oleh Nabi SAW, waladhi nafsi Muhammadun biyadih, demi Allah, kata beliau, lau anfaqa ahaduhum misla uhudin dhahaba, jika salah seorang di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud yang berupa emas, infak sebesar gunung Uhud yang itu berupa emas, itu ma balagha mudda ahadihim, tidak akan mencapai infaknya sahabat yang hanya satu genggam tangan, satu mud, nggak akan mencapai nilainya infaknya mereka. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan infaknya mereka yang satu genggam dan bukan emas. Wala nasifahu, dan tidak akan mencapai separuhnya, setelapak tangannya. Jadi sama-sama berinfak tapi nilainya tidak sama. Jadi ibadah kita yang sama ibadahnya itu nilainya tidak sama dengan ibadah para sahabat. Salatnya kita tidak sama dengan nilainya dengan salatnya sahabat, ya. Karena ibadah itu dipengaruhi oleh ketakwaan orang yang melakukannya, ya. Ya, bahkan diantara kita pun sama-sama di saf depan barangkali, tapi beda yang satu dengan yang lain, bedanya seperti langit dengan bumi, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau para sahabat jelas mereka orang-orang yang imannya sempurna, lalu bagaimana kemudian mereka dicaci maki, kemudian ayat-ayat yang menyebutkan tentang sahabat semuanya diarahkan kepada cacian makian yang kalau kita sampaikan di masjid ini kita nggak sampai untuk menyampaikannya karena kotornya mereka terhadap para sahabat gitu. Kemudian ada juga kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini merubah sifat-sifat Allah sampai mereka meniadakan nama Allah, meniadakan sifat Allah. Mereka mengatakan Quran itu makhluk, bahwa Quran itu bukan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, ya. Mereka juga pakai dalil tapi dimaknai dengan makna yang mereka inginkan sendiri. Dan seterusnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya sikap jahiliyah, merubah kitab Allah. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari perbuatan merubah, ya, merubah makna berbicara. Ketika kita membaca ayat dan menyampaikan ayat, hendaknya kita faham bahwa kita sedang menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bukan sedang menyampaikan ucapan diri sendiri, tapi sedang menyampaikan kalam Allah yang tentunya kita tidak boleh kemudian semau kita dalam menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan diselamatkan dari mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mungkin ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.